Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah hari ini kita mempelajari bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, juga sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Mengapa kedudukan pembukaan lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Karena 1. Pembukaan memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. 2. Terdapat syarat terbentuknya negara pada alinea keempat. Yang ketiga, memuat tujuan negara juga di alinea keempat, dan memuat dasar negara Pancasila itu juga di alinea keempat. Sekarang tentang hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan sangat erat, karena pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Lalu pembukaan memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Lalu pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Makna alinea 1 memuat dalil objektif, artinya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Yang kedua, pada alinea 2 menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan.
Yang B, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang C, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea 3 memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, makna alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 meliputi 1. Kedudukannya adalah sebagai hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Yang kedua, sebagai hukum dasar, yaitu sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sekarang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Sifatnya adalah 1. Tertulis. Yang kedua, singkat dan supel. Yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, yang ketiga sebagai penentu. Lalu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Selanjutnya tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah, yang kedua konstitusi yang tidak dapat diubah. Kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Sekian anak-anakku, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.